عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ikhwan fillah azakumullah, termasuk sunnatullah pada ahlul haq, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, mewujudkan, memunculkan musuh-musuh yang senantiasa memerangi kebenaran, merendahkannya, melecehkannya, menggelarinya dengan berbagai macam gelar-gelar kejelekan yang membuat orang lain lari daripadanya. Ini sesuatu yang sudah lama terjadi, dari mulai semenjak para anbiya wal mursalin dengan kaum mukminin, kaum muslimin yang beriman dengan mereka semua. Mereka memiliki musuh-musuh dari kalangan bangsa jin, dari kalangan bangsa manusia, dari kalangan mujrimin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah, kami munculkan untuk tiap-tiap nabi musuh dari para setan-setan bangsa jin dan bangsa manusia. Sebagian mereka memberikan wahyu kepada sebagian yang lain dalam bentuk ucapan-ucapan menipu yang mempesona. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan untuk tiap-tiap nabi
musuh dari kalangan mujrimin, orang-orang mujrim, orang-orang jahat, orang-orang yang jelek. Cukuplah Rabb kamu sebagai pemberi petunjuk dan yang menolong. Ikhwan fillah azakumullah, itu merupakan ketetapan ilahi yang tidak mungkin terlepaskan, yang tidak mungkin luput dari kehidupan yang ada ini. Ahlul haq dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, para pengikut mereka, pasti memiliki musuh-musuh, memiliki orang-orang yang membenci mereka, bangsa jin, bangsa manusia, semua dari kalangan mujrimin. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, terkhusus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para anbiya wal mursalin, juga mendapatkan hal yang serupa, mengalami hal yang sama. Muncul musuh-musuh Nabi dari kalangan kaum musyrikin Quraisy pada masa itu, juga dari kalangan ahli kitab. Mereka menjuluki Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam julukan-julukan jelek, gelar-gelar yang buruk, untuk memalingkan umat manusia dari dakwah beliau, untuk melarikan umat manusia dari Islam yang beliau ajarkan. Sebagian mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai sahir, tukang sihir. Sebagian lagi mengatakan kahin, dukun. Sebagian lagi mengatakan syair, penyair, syairun majnun, penyair gila. Ada yang mengatakan maftun, orang yang terfitnah. Ada yang mengatakan muftari, mukhtaliq, orang yang mengada-adakan dusta, seorang pendusta, kadzab, dan semisalnya. Musuh-musuh yang berupaya menghadang laju dakwah Islam dengan berbagai macam cara, gelar-gelar semacam tadi, bahkan sampai pada tingkatan fisik, sampai pada tingkatan perang melawan al-haq. Namun tetap al-haq, al-haq, ahlul haq, ahlul haq, para anbiya wal mursalin tetap sebagai seorang nabi, seorang rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengikutnya tetap sebagai ahlul haq, sebagai kaum muslimin, kaum mukminin. Tidak ada perubahan pada mereka, tidak ada yang membahayakan mereka. Juga Rasulullah SAW tetap sebagai seorang nabi, seorang rasul, khatamul anbiya wal mursalin. Tidak ada yang mempengaruhi beliau dengan permusuhan-permusuhan tadi. Ikhwan fillah azakumullah, begitu pula yang dialami oleh kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dari mulai masa sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in, para immah, para imam kaum muslimin, dan yang sejalan dengan mereka dari masa ke masa, dari hari ke hari, generasi ke generasi, sampai sekarang ini juga mengalami hal yang sama. Mereka memiliki adu, musuh-musuh dari bangsa jin, bangsa manusia, dari kalangan mujrimin yang berupaya untuk meredam al-haq yang mereka bawa, meredam sunnah Rasulullah SAW yang mereka dakwahkan, yang mereka amalkan. Barakallahu fikum. Bahkan ini sudah menjadi semacam ciri khasnya orang-orang yang menyimpang, musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah, memusuhi al-haq, memusuhi Islam, memusuhi sunnah, memusuhi sahabat, memusuhi salaf, memusuhi orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi musuh mereka, membenci mereka.
melecehkan mereka, menghinakan mereka, merendahkan mereka, dan menjulukinya dengan julukan-julukan yang membuat umat lari daripadanya. Tetapi ahlu sunnah, ahlul haq tetap ahlul haq. Tidak ada yang membahayakan mereka sedikit pun. Pada kesempatan kali ini akan saya bacakan sebuah penjelasan yang cukup panjang namun sangat penting yang menggambarkan apa yang disampaikan di atas, terkhusus terkait dengan umat Muhammad SAW, terkhusus kaum muslimin, kaum mukminin yang mengamalkan sunnah Nabi-Nya SAW. Bagaimana permusuhan ahlul bidah kepada mereka. Disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Abu Uthman Ibnu Ismail Ibnu Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, beliau wafat tahun 449 Hijriah. Barakallahu fikum, termasuk ulama yang terdahulu. Dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, beliau menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri ahlul bid'ah, ciri-ciri musuh-musuh sunnah. Beliau mengatakan qala rahimahullah wa alamatul bid'ah ala ahliha zahiratun badiyah. Ciri-ciri bid'ah pada pelakunya sangat nampak jelas. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah sangat nampak, sangat jelas. Wa azharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiqaruhum lahum واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. Beliau mengatakan tanda-tanda dan ciri-ciri ahlul bid'ah yang paling nampak, yang paling jelas ialah kerasnya permusuhan mereka terhadap orang-orang yang membawa hadis Nabi, sunnah Nabi SAW. Permusuhan. Mereka melecehkan, merendahkan pembawa-pembawa sunnah tadi, meremehkannya, menjuluki ahlus sunnah dengan julukan hasyawiyah. Hasyawiyah. Hasyawiyah itu hanya semata-mata luarnya saja, tidak paham isi kandungannya. Dijuluki sebagai jahalah, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Zahiriyah, zahiri, tekstual. Musyabbihah, dan dijuluki sebagai musyabbihah atau mujassimah. Bahasa mereka menjasmanikan Allah Azza wa Jalla. Ini ciri-ciri musuh-musuh sunnah, orang-orang menyimpang, ahlul bid'ah, yang begitu nampak, yang begitu jelas, yang dengan mudah bagi kaum muslimin, bagi ahlus sunnah mengenali mereka. Permusuhan yang sangat kepada ahlus sunnah, melecehkan mereka, menghinakan mereka, meremehkan mereka, dan menuduh mereka, menamai mereka, menggelari mereka dengan gelar-gelar dusta. Dikatakan hasyawiyah, dikatakan jahalah, orang jahil, dikatakan zahiriyah, dikatakan musyabbihah. Kemudian As-Sabuni rahimahullah menjelaskan sebabnya. I'tiqadan minhum fi akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha fi ma'zilin 'anil ilmi wa annal ilma ma yulqihi asyaitanu ilaihim min nata'iji 'uqulihimul fasidah wa wasawisi sudurihimul mudlimah wa hawajisi qulubihimul khaliyah 'anil khair
wa kalimatihim wa hujajihimul 'atilah bal syubahihimud dahidah al-batilah. Itu semua permusuhan mereka. Mereka melecehkan Ahlus Sunnah, menamai dengan penamaan-penamaan yang dusta. Itu semuanya karena mereka meyakini, Ahlul Bid'ah itu meyakini tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Sunnah Rasul itu jauh dari ilmu. Khabarnya Rasul, hadisnya Rasul jauh dari ilmu. Mereka meyakini yang namanya ilmu ialah apa yang dilemparkan oleh syaitan kepada mereka dari hasil olah akal mereka yang rusak, dari was-was jiwa mereka yang kelam, yang gelap, dari bisikan hati mereka yang kosong dari kebaikan, dari kalimat-kalimat hujah mereka yang atilah, yang kosong, yang gak berbobot, bahkan syubhat mereka yang batil, yang terbantahkan. Ini sebabnya mereka tidak memandang sunnah sebagai ilmu. Mereka tidak memandang sabda-sabda Rasul, khabar-khabar Rasul, hadis-hadis Rasul sebagai ilmu. Itu bukan ilmu. Itu hasyawiyah, itu zahiriyah, itu musyabbihah, itu jahalah. Ilmu itu yang ada pada mereka, yang ternyata kata beliau hasil akal mereka yang rusak, was-was jiwa mereka yang gelap, bisikan-bisikan hati mereka yang kosong dari kebaikan, hujah-hujah yang lemah, hujah yang batil, yang terbantahkan. Itu sebabnya. Belum membawakan ayat ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Merekalah orang-orang yang Allah melaknat mereka, maka Allah tulikan mereka, Allah butakan mata mereka. Kemudian belum membawakan sebuah asar dengan sanadnya dari Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan rahimahullah. Dia menyatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada seorang mubtadi' pun, ahli bid'ah pun di dunia ini, melainkan dia pasti membenci ahli hadis. Fa idza btada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadithi min qalbih. Apabila seseorang itu membuat kebid'ahan, maka akan dicabut lezatnya, manisnya hadis dari hatinya dia. Ini asar yang luar biasa dari seorang yang mujarrib, yang betul-betul mengerti pengalaman dalam bidangnya, menyatakan sebagai sebuah kaidah, tidak ada seorang ahli bid'ah pun di muka bumi ini melainkan dia pasti membenci ahli hadis. Kemudian beliau membawakan juga, misalnya lompati sebuah asar pernyataan dari Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Hanbali Ar-Razi, dikenal dengan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Katanya Abu Hatim Ar-Razi, alamatu ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri-cirinya ahlul bid'ah ialah mereka menikam, mereka mencela ahlul athar. Wa alamatu zanatiqah tasmiyatuhum ahlal athari hasyawiyah yuriduna bidzalika ibtal al-athar. Ciri-ciri kaum zindiq, mereka menamakan ahlul athar dengan hasyawiyah. Mereka menginginkan dengan penamaan itu membatalkan sunnah Rasul. Wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlas sunnati mujabbirah. Ciri-ciri qadariyah, mereka menamakan ahlu sunnah sebagai jabriyah. Wa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnati musyabbihah.
Ciri-ciri Jahmiyah, mereka menamakan ahlu sunnah sebagai musyabbihah, mujassimah, yang menjasmanikan Allah. Wa alamatur rafidah, dan ciri-ciri rafidah, tasmiyatuhum ahlal athari nabitatan wa nasibah. Mereka menamakan ahlu sunnah, ahlul athar, dengan nabitah, nasibah, orang-orang yang tumbuh, yang muncul, yang memusuhi ahlul bait. Itu ucapannya Abu Hatim Ar-Razi. Lalu Abu Utsman As-Sabuni menyatakan, qultu ana, saya katakan, kullu dzalika asabiyah. Semua nama-nama tadi nama-nama asabiyah, nama-nama hizbiyah. Wala yalhaqu ahlas sunnati illa ismun wahid, wa huwa ashabul hadits. Dan tidak ada yang melekat, tidak ada yang menempel pada ahlu sunnah, melainkan satu nama, yaitu ahlul hadits. Wa qultu ana, dan juga saya mengatakan, kata As-Sabuni rahimahullah, ra'aitu ahlal bid'ah fi hadhihi al-asma' allati laqabu biha ahlas sunnah wa la yalhaquhum syai'un minha fadlan min Allah wa minnah, salaku ma'ahum maslakal musyrikin. Saya memandang, kata beliau, kata As-Sabuni rahimahullah, saya memandang, saya melihat ahlul bid'ah ini dengan nama-nama yang mereka menggelari ahlu sunnah dengannya, padahal tidak ada yang menempel pada ahlu sunnah sedikit pun dari nama-nama tadi. Fadilah dari Allah, anugerah dari Allah. Saya melihat, kata beliau, tindakan ahlul bid'ah ini mengikuti cara-cara kaum musyrikin bersama Rasulullah SAW. Fa'innahum muktasamul qawla fih, fasammahu ba'duhum sahira, wa ba'duhum kahina, wa ba'duhum sya'ira, wa ba'duhum majnuna, wa ba'duhum maftuna, wa ba'duhum muftarin mukhtaliqan kadzdzaba. Kaum musyrikin macam-macam ucapannya tentang Rasulullah SAW. Sebagian mereka mengatakan beliau tukang sihir, yang lain mengatakan dukun, yang lainnya mengatakan penyair, yang lainnya mengatakan majnun, orang gila, yang lain mengatakan maftun, orang yang terfitnah, yang lainnya mengatakan muftari mukhtaliqun kadzdzab, seorang pendusta yang mengada-ngada. Subhanallah, kata beliau. Beliau mengatakan situ, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'ayibi ba'idan bari'a. Sementara Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dari keaiban-keaiban tadi bara dan jauh daripadanya. Walam yakun illa rasulan mustafan nabiyya. Beliau tidak ada lain kecuali seorang rasul, seorang nabi, seorang yang mustafa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada setelah itu, wa kadzalikal mubtadi'ah khadzalahumullah iqtasamul qawla fi hamalati akhbarihi wa naqalati atharihi wa ruwati ahadithihi al-muqtadina bihi al-muhtadina bi sunnatihi al-ma'rufina bi ashabil hadith, fasammahum ba'duhum hashawiyah wa ba'duhum musyabbihah wa ba'duhum nabitah wa ba'duhum nasibah wa ba'duhum jabariyah. Begitu pula ahlul bid'ah, kata beliau. Tadi kaum musyrikin terkait dengan Rasul SAW. Begitu pula ahlul bid'ah khadzalahumullah, semoga Allah merendahkan mereka. Mereka juga macam-macam ucapannya tentang orang-orang yang membawa sunnah Rasul. Macam-macam ucapannya, tuduhan-tuduhannya terkait dengan ahlus sunnah, pembawa khabarnya Rasul, yang menukil athar-athar Rasul. Macam-macam ucapannya tentang rawi-rawi hadisnya yang mengikuti jejak langkah Rasulnya, yang mengambil hidayah dengan sunnah Rasulnya, yang ma'ruf dengan ashabul hadith. Macam-macam. Sebagian ahlul bid'ah menuduh ahli hadis dengan hasyawiyah, yang lain menuduh dengan kata-kata musyabbihah, yang lain menuduh dengan kata-kata nabitah, nasibah, jabariyah. Macam-macam ucapannya. Tetapi kata beliau, wa ashabul hadithi isamatun min hadhil ma'ayibi. Ahlul hadith terjaga, maksum, terjaga dari Allah Azza wa Jalla, terjaga dari keaiban-keaiban tadi.
bariyatan naqiyatan zakiyatan taqiyah. Ashabul hadis bariyah, bara dari itu semuanya, naqiyah murni, zakiyah suci, taqiyah bertakwa. Tidak ada pada mereka itu semuanya. Walaisu illa ahla sunnatil mudiyah wassiratil mardiyah wassubulis sawiyah wal hujajil balighah al qawiyah. Mereka ahli sunnah, ahli hadis, tidak ada lain kecuali ahli sunnah yang terus berlangsung, ahli sirah, orang-orang yang sirahnya diridhai, ahli subulis sawiyah, orang-orang yang lurus-lurus jalannya, orang-orang yang hujjah-hujjahnya mantap dan kuat. Qad waffaqahumullah littiba'i kitabihi wa wahyihi wa khitabih wa ittiba'i aqrabi awliya'ih wal iqtida'i bi rasulih sallallahu alaihi wasallam fi akhbarih allati amara fihi ummatahu bil ma'ruf min al qawli wal amal wa zajarahum anha anil munkari minhuma. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada ahli hadis, kepada ahlu sunnah untuk mengikuti kitab sucinya, wahyunya, khitabnya, kalam-kalamnya, mengikuti wali yang paling akrab, mengikuti wali Allah yang paling dekat dengannya, mencontoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada khabar-khabarnya, pada hadis-hadisnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya memerintahkan umatnya dengan perkara yang ma'ruf, baik ucapan atau perbuatan, melarang mereka dalam sunnahnya dari perkara-perkara yang mungkar, baik mungkar ucapannya atau mungkar amalannya. Wa'anahum ala tamassuki bi sirati, dan Allah membantu ahlus sunnah untuk tamassuk, berpegang teguh dengan sirah Nabi, wal ihtidaa bi mulazamati sunnatih, dan memberikan petunjuk kepada ahlus sunnah untuk mulazamah dengan sunnah Rasul. Wa ja'alahum min atba'i aqrabi awliya'ih wa akramihim wa azzihim alaih, dan Allah menjadikan mereka termasuk pengikut wali Allah yang paling Allah dekatkan kepadanya, yang paling mulia, yang paling izzah di antara mereka. Wa syaraha sudurahum li mahabbatih wa mahabbati a'immati syari'atih wa ulamai ummatih, dan Allah lapangkan dada-dada ahlu sunnah untuk mencintai Rasul, mencintai imam-imam, tokoh-tokoh syariatnya, dan ulama-ulama umatnya. Wa man ahabba qauman fahuwa ma'ahum yaumal qiyamah bi hukmi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab, dan barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia nanti akan bersama dengan mereka di hari kiamat nanti dengan hukum sabda Rasulullah alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, orang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapannya beliau rahimahullahu ta'ala. Begitu gamblang ucapan ini, khonamtina azakumullah, beliau sampaikan pada masa hidupnya beliau. Beliau lahir tahun 300-an, wafat tahun 440 sekian yang saya bacakan tadi. Ucapan beliau ini, khonamtina azakumullah, seolah-olah disampaikan, diutarakan di zaman kita sekarang ini. Di zaman sekarang ini, khonamtina azakumullah, hampir semua orang-orang yang menyimpang, semua ahlul bid'ah dari berbagai macam paham mereka, sekte-sekte mereka, kelompok-kelompok mereka, mereka sekarang panah-panahnya diarahkan semuanya kepada ahlus sunnah, diarahkan kepada ahlul haq, diarahkan kepada salafiyin, ashabul hadis yang bertamasuk dengan sunnah Rasulullah SAW. Permusuhan ahlul bid'ah di zaman sekarang ini luar biasa. Tidak lagi enggak lagi diam-diam, tapi terang-terangan dengan berbagai macam bentuk permusuhan yang ada. Persis seperti yang digambarkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Julukan-julukan jelek dimunculkan oleh mereka semua. Julukan hasyawiyah masih ada sampai sekarang ini. Julukan musyabbihah, mujassimah masih ada sampai sekarang ini. Julukan-julukan yang lain masih ada.
Khawarij menjuluki Ahlus Sunnah sebagai Murji'ah. Murji'ah menjuluki Ahlus Sunnah sebagai Khawarij. Padahal Murji'ah lawannya Khawarij. Khawarij lawannya Murji'ah. Satu sama lain menyematkan gelar keburukan kepada Ahlus Sunnah. Khawarij dari sebelah sini mengatakan kamu Murji'ah ya Ahlus Sunnah. Murji'ahnya kamu Khawarij ya Ahlus Sunnah. Padahal Ahlus Sunnah bukan Khawarij, bukan Murji'ah. Barakallahu fikum. Dari kalangan Sufi menuduh Ahlus Sunnah sebagai Hasyawiyah sampai sekarang ini. Menurut Salafiyin sebagai Hasyawiyah, Mujassimah, menjasadkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. Masih ditambah lagi dengan gelar-gelar yang lain-lainnya yang mereka munculkan. Di antara gelar-gelar tadi, khanafitina azakumullah, ada gelar-gelar yang sesungguhnya bagus, gelar-gelar baik, tetapi oleh kebanyakan ashabul ahwa'i wal bid'ah mereka simpangkan maknanya, mereka kaburkan maknanya, mereka menggambarkan dengan penggambaran yang begitu mengerikan, yang begitu mengerikan. Mereka menjuluki al-mutamassik bis sunnah, orang-orang yang tamassuk dengan sunnah disebut sebagai radikal. Pemahamannya radikalisme. Menjuluki orang-orang yang bertauhid, ahlu tauhid, yang mengesahkan Allah dalam perkara ibadah, dijuluki sebagai Wahabi. Sebagai Wahabi. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menjuluki orang-orang yang kembali kepada bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para immatuddin ila yaumiddin, dikatakan sebagai salafisme, berpemahaman salafi. Sebagian mereka menggabungkannya sawabi, salafi, wahabi. Salafi ucapan yang sangat indah, nama yang sangat bagus, tetapi mereka menggambarkannya dengan sebuah penggambaran yang begitu mengerikan, sehingga umat itu dibikin ngeri, begitu takut dengan julukan-julukan tadi. Wallahul musta'an. Ini yang terjadi sekarang ini. Bukan semata-mata menjuluki, tetapi itu semuanya mereka sebutkan, mereka sampaikan, mereka utarakan di berbagai macam media-media yang ada. Apalagi zaman sekarang semuanya serba mudah dengan berbagai macam medsos yang ada, media sosial yang ada. Luar biasa. Tidak hanya itu, fisik mereka lakukan. Pelarangan dari pengajian-pengajian, pelarangan dari mengadakan taklim, pelarangan dari mengadakan daurah, penggerebekan, demo, dan yang semisalnya. Luar biasa. Dan sekarang ini khanafitina azakumullah, musuh-musuh sunnah terkhusus dari kalangan Syiah Rafidhah, terkhusus dari kalangan Khawarij, terkhusus dari kalangan jin, dari kalangan Sufiyah. Mereka dengan terang-terangan menyatakan bahwasanya mereka berkonspirasi, mereka bersatu padu menghadapi satu musuh bersama, yaitu Salafi. Kalau dulu mengatakan Wahabi, sebagai masih suka dengan kata-kata Wahabi, sekarang